Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan surat Al-Fatihah. Terakhir pada pertemuan sebelumnya, bahasan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Maka Allah Subhanahu wa taala merupakan raja di hari kiamat kelak. Secara khusus disebutkan hari kiamat, padahal Allah juga merupakan raja selama di hari-hari dunia ini, ya, menegaskan bahwa di hari kiamat tidak ada satupun makhluk yang menjadi raja, atau bahkan kurang dari itu, tidak ada satupun makhluk yang memiliki kekuasaan sedikit pun, bahkan terhadap dirinya sendiri. Di hari kiamat makhluk tidak memiliki kuasa untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Untuk berucap saja dia tidak bisa, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah sampai katakan dalam surat An-Naba, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Ya, pada hari kiamat kelak tidak ada yang berbicara kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Maka para jamaah dirahmati Allah, ya, apa yang hari ini kita miliki jangan sampai membuat kita lupa diri bahwa kepemilikan kita saat ini kelak tidak ada yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kepemilikan kita yang kita keluarkan untuk sedekah, yang kita keluarkan untuk membantu orang lain. Maka kepemilikan kita tersebut bisa bermanfaat di hadapan Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Allah merupakan raja, sehingga Allah memiliki nama Al-Malik, yang maha raja. Dan dalam kenyataannya di dunia ini juga ada orang-orang yang diangkat menjadi raja. Tentu berbeda antara kerajaan makhluk dengan kerajaan Allah. Demikian pula kepemilikan makhluk dengan kepemilikan Allah berbeda. Jadi para jamaah dirahmati Allah, ayat yang mulia ini, ya, kalau dalam qiraah yang kita baca, dibaca dengan memanjangkan mim, Maliki Yaumiddin, yang artinya adalah yang memiliki atau yang merajai hari kiamat. Namun dalam qiraah lain, seperti dalam qiraah Nafi', maka ayat ini dibaca dengan memendekkan mim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang artinya adalah raja di hari kiamat, di hari pembalasan. Tentu ada perbedaan makna. Ada perbedaan makna. Kalau Malik raja, kalau Malik yang memiliki, orang yang memiliki belum tentu raja. Nah, adapun raja biasanya yang memiliki kekuasaan, yang memiliki area kekuasaan. Nah, kepemilikan makhluk dan kerajaan makhluk berbeda dengan kepemilikan dan kerajaan Allah. Makhluk memang memiliki
akan tetapi kepemilikannya terbatas. Adapun kepemilikan Allah maka bersifat mutlak. Oleh karena itu kita sebagai makhluk ya yang barangkali memiliki barang-barang yang ada di sekitar kita, pakaian, uang, dan juga barang-barang yang lainnya, apakah kemudian boleh kita berlaku semaunya terhadap barang yang kita miliki? Tidak. Nah, maksudnya boleh tidak kita memiliki baju, kita memiliki misalkan kendaraan motor, lalu kemudian dengan semaunya kita bakar motor kita bakar baju kita, uang kita, apakah boleh demikian? Tidak boleh, meskipun itu milik kita. Artinya kepemilikan kita terbatas. Berbeda dengan Allah, kepemilikan Allah bersifat mutlak, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah katakan sendiri, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa saja yang Allah mau. Allah melakukan apa saja yang Allah mau. Ya. Maka kepemilikan Allah bersifat mutlak. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah penjelasan dari ayat yang mulia tersebut. Kemudian sebelum kita memasuki ayat yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ada satu renungan yang perlu untuk kita fahami bersama terkait dengan ayat-ayat yang sebelumnya, mulai dari isti'adzah sampai maliki yaumiddin. Ketika kita hendak membaca surat Al-Fatihah, dan biasanya surat Al-Fatihah ini dibaca ketika sholat, maka tentu kita mengawali dengan bacaan isti'adzah. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dilanjutkan dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan ya, dari setiap bacaan masing-masing tadi ya, ada pelajaran yang bisa dipetik. Pertama, ketika seseorang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dari bacaan isti'adzah tersebut diajarkan untuk memiliki sifat khauf dalam beribadah. Sifat khauf yang artinya adalah rasa takut. Takut jika seorang hamba itu, jika seorang mukmin ya, terjatuh dalam godaan setan sehingga melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, melanggar batasan Allah, sehingga dia harus takut. Kemudian dalam bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di mana dalam bacaan basmalah tersebut terdapat nama Ar-Rahmanir-Rahim, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga mengajarkan kita untuk memiliki sifat ar-raja, yaitu mengharap kepada Allah yang Maha Rahmat, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan telah kita jelaskan bahwa dalam ayat tersebut terdapat pujian secara sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika seorang hamba memuji Allah, maka pujian tersebut diiringi kecintaan kepada Allah. Berarti ayat tersebut mengajarkan sifat mahabbah kepada Allah, mencintai Allah. Dilanjutkan ayat berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, juga mengajarkan sifat ar-raja. Kemudian diakhiri dengan maliki yaumiddin, ya, maliki yaumiddin yang artinya adalah yang merajai di hari kiamat, di hari pembalasan, mengajarkan sifat khauf kepada Allah, takut ya akan balasan yang Allah berikan di hari kiamat. Maka 5 bacaan pertama ini sebelum memasuki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, mengajarkan sikap al-khauf, ar-raja dan al-mahabbah. Al-khauf, rasa takut, ar-raja,
kemudian rasa harap, dan al-mahabbah, rasa cinta. Baru kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah atau beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan ini mengisyaratkan bahwasannya ibadah yang Allah perintahkan dalam ayat tersebut kepada kita, ya, haruslah diiringi dengan 3 rukun ini, yaitu khauf, ar-roja, dan al-mahabbah. Rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta. Sehingga seorang hamba ketika beribadah, mengerjakan salah satu ibadah, maka dia harus berupaya untuk menghadirkan 3 sikap ini dalam ibadahnya. Seseorang ketika hendak mengerjakan sholat, ya, maka dia harus menghadirkan kecintaan kepada Allah, bahwasanya dia mengerjakan sholat ini karena rasa cinta dia kepada Allah. Di samping itu dia juga harus menghadirkan sikap khauf, takut jika meninggalkan sholat bisa mendapatkan azab Allah. Di samping itu dia juga harus menghadirkan sikap ar-roja, berharap jika sholat yang dia kerjakan karena cinta dan takut ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, 3 rukun dalam beribadah, ya. Oleh karena itu ini penjelasan yang begitu penting yang memang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Karena ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini, ya, merupakan sirrul Quran. Jadi rahasia Al-Quran terdapat dalam ayat yang mulia ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dimana pesan dalam ayat tersebut adalah beribadah hanya kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwasannya Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, ya, kata kerja, bentuk kata kerja paling pertama disebutkan adalah yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini, yaitu kata na'budu, kami menyembah. Seakan-akan ini memberikan pesan kepada kita sebagai seorang hamba, bahwasannya tugas utama kita adalah beribadah. Dan memang demikian, tugas utama kita sebagai seorang hamba adalah beribadah. Oleh karena itu status kita di hadapan Allah adalah sebagai hamba. Hamba dalam bahasa Arab apa? Abdun. Hamba dalam bahasa Arab adalah abdun. Tugas utama seorang abdun adalah ibadah. Namanya juga abdun, ibadah, satu kesatuan. Dan dalam Al-Quran kata kerja pertama yang disebutkan adalah kata na'budu, dimana ini bentuknya adalah fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari memiliki arti apa? Berkesinambungan, berkelanjutan. Sehingga memang kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami selalu beribadah, selalu menyembah. Nah, ini kata kerja pertama. Kemudian perintah pertama di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya. Dan seruan pertama di dalam Al-Quran, seruan Allah yang Allah tujukan kepada umumnya manusia. Kemudian perintah pertama, kemudian larangan pertama adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan untuk berbuat syirik. Berarti para jamaah yang dirahmati Allah, ya, syirik atau tauhid yang merupakan lawan dari syirik adalah perkara penting yang harus menjadi perhatian besar bagi setiap hamba.
bagi setiap hamba. Perintah pertama, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, ya, kan banyak dalam Al-Quran panggilan atau seruan-seruan Allah. Dan seruan pertama Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ini, yang itu ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya ditujukan kepada orang beriman saja. Lalu kemudian Allah perintahkan apa? Dan ini merupakan perintah pertama dalam Quran, u'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabb kalian. Beribadah kepada Rabb kalian. Perintah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di akhir ayat ke-22 Allah berfirman apa? Fala taj'alu lillahi andada. Yang itu juga merupakan larangan pertama di dalam Al-Quran. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Larangan untuk berbuat syirik. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, ya, bahasan tauhid, bahasan syirik, ya, harus selalu berusaha untuk kita prioritaskan. Harus selalu berusaha untuk kita nomor satukan. Bagaimana tidak? Al-Fatihah merupakan surat yang paling utama. Dan rahasia Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fatihah, yang itu ditunjukkan dalam ayat yang dalam pembahasan kita saat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula dalam hadis disebutkan ayat yang paling utama di dalam Al-Quran dari ribuan ayat yang ada, dari 6.000 ayat lebih yang ada, adalah ayat kursi. Di mana ayat kursi ini diawali dengan apa? Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ini pesan utama dan pesan pertamanya. Bahkan jika melihat penggalan-penggalan ayat selanjutnya sampai akhir ayat kursi, ya, itu seakan-akan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dijadikan satu-satunya sesembahan. Allahu la ilaha illahu. Allah, dialah ilah yang tiada sesembahan. Allah la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Alasannya apa? Al-Hayyul Qayyum. Karena Dia maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak mengantuk, tidak tidur. Ahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Dia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan seterusnya sampai akhir. Seakan-akan setelah Allahu la ilaha illahu, ya, dari Al-Hayyul Qayyum sampai wa huwal aliyul azim, itu merupakan alasan kenapa Allah berhak, kenapa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, sudah agar tidak terjatuh ke dalamnya. Nah, di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga kita dapati dalam terjemahan artinya adalah hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Karena para jamaah dirahmati Allah, umumnya susunan kata itu kan terdiri dari kata kerja, kemudian apa, pelaku, subjek, baru kemudian objek. Umumnya seperti itu. Dalam bahasa Arab juga demikian. Sehingga ayat ini, ya, mungkin saja jika Allah mengatakan na'buduka wa nasta'inuk, kami menyembahmu dan kami memohon pertolongan kepadamu. Namun kemudian Allah sebutkan objeknya di depan.
Ya, sebutkan objeknya di depan, sehingga memberikan makna pembatasan. Oleh karena itu terjemahan di dalam Al-Quran apa? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya kami tidak beribadah dan tidak memohon pertolongan kecuali kepada Engkau. Tidak beribadah, tidak memohon pertolongan kepada selainmu. Maka ini adalah pesan yang sangat besar agar kita mentauhidkan Allah, agar kita hanya menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian para jamaah dirahmati Allah, arti ibadah. Arti ibadah secara bahasa adalah at-tadhallul wal khudu'. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ibadah adalah at-tadhallul wal khudu', yang artinya adalah merendahkan diri dan tunduk. Merendahkan diri dan tunduk. Yang kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah ucapan dan perbuatan baik yang lahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti ibadah. Maka ibadah meliputi ucapan dan meliputi perbuatan, baik yang nampak ya seperti ucapan lisan, kemudian perbuatan anggota badan, maupun yang tidak nampak, amalan hati, keikhlasan, khauf, roja, mahabbah dan lain sebagainya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baru itu dikatakan sebagai ibadah. Maka ibadah tersebut yang dilakukan oleh seorang hamba hanyalah ditujukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau kami beristi'anah, memohon pertolongan. Dan kita tahu bahwasanya isti'anah, memohon pertolongan, merupakan salah satu bentuk ibadah. Mohon pertolongan, berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah. Maka kenapa di sini atau apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus isti'anah, padahal sebelumnya Allah sudah menyebutkan ibadah? Ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih bahwasannya zikrul khas ba'dal 'am li ajlil ihtimam, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang sifatnya umum, tujuannya adalah untuk menjelaskan pentingnya perkara yang khusus itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, termasuk isti'anah. Tapi kemudian disebutkan secara khusus isti'anah, menunjukkan bahwasanya isti'anah ini ibadah yang sangat penting. Menunjukkan bahwasanya ibadah ini, isti'anah ini adalah ibadah yang sangat penting. Lebih dari itu, bahkan seorang hamba bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu ibadah, dengan dia senantiasa beristi'anah hanya kepada Allah. Peranan isti'anah agar ibadah, tugas yang merupakan tugas utama seorang hamba, bisa dijalankan dengan baik, peran isti'anah sangatlah penting. Berarti di sini juga mengajarkan kepada kita agar seorang hamba dalam beribadah jangan hanya mengandalkan kemampuan diri, tapi dia juga harus menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
harus senantiasa mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam menjalankan tugas utama, yaitu ibadah. Ini para jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang para ulama menyebutkan ayat tersebut merupakan sirrul Quran, rahasia Al-Quran. Rahasia Al-Quran terdapat ayat yang mulia ini, ya, yaitu agar seorang hamba itu beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana tidak, ya? Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dan jin tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitab dari langit tujuannya agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul tujuannya hanya beribadah kepada Allah. Nah ini, maka banyak hal-hal yang sangat besar, peristiwa-peristiwa besar yang Allah hadirkan di muka bumi ini, di mana tujuannya adalah agar hamba-hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian penjelasan ayat yang selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah atau berikanlah kepada kami hidayah berupa as-siratal mustaqim, berupa jalan yang lurus, berupa jalan yang lurus. Dari ayat ini para jamaah dirahmati Allah, atau dimulai dari ayat ini, maka terdapat permohonan yang dimintakan oleh seorang muslim kepada Allah. Setelah dari ayat yang pertama, ya, seorang muslim memuji Allah, baru kemudian pada ayat ini seorang muslim mengajukan permohonannya, menyatakan permohonannya, yaitu minta hidayah. Ya, jadi surat Al-Fatihah ini mengajarkan kita adab di dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Ya, ini adab yang paling utama dalam berdoa adalah sebelum seorang hamba itu mengajukan permohonannya, maka terlebih dahulu dia menyebutkan pujian-pujiannya kepada Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan apa? Wa hadza akmalu ahwalis sa'il an yamdaha mas'ulahu thumma yas'alu hajatahu wa hajata ikhwanihi biqaulihi ihdinas siratal mustaqim. Ini merupakan keadaan yang paling sempurna dari seseorang yang meminta. Keadaan yang paling sempurna dari seseorang yang meminta, di mana terlebih dahulu dia memuji yang diminta. Dia memuji zat yang diminta, kemudian baru dia mengajukan kebutuhannya dan memohonkan kebutuhan saudara-saudaranya. Itu yang terdapat dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Meskipun para jamaah dirahmati Allah, boleh-boleh saja tatkala kita berdoa kepada Allah, kita langsung to the point, langsung masuk pada inti permohonan. Boleh-boleh saja. Dan banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan demikian. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah menunjukkan bahwasannya beliau juga terkadang meminta kepada Allah langsung pada inti permohonan. Akan tetapi keadaan yang paling sempurna ketika seseorang berdoa kepada Allah, sebelum dia masuk pada inti permohonan, terlebih dahulu dia memuji Allah. Terlebih dahulu dia memuji Allah. Coba para jamaah yang dirahmati Allah, istighfar yang paling utama apa?
apa? Sayyidul Istighfar. Sampai Nabi sendiri yang memberikan nama ini Sayyidul Istighfar, yang artinya adalah penghulunya istighfar, menunjukkan istighfar yang paling utama. Bila kita lihat, bahkan istighfarnya mohon ampun. Bila kita lihat isi Sayyidul Istighfar, maka bermula dari pujian-pujian. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Wa ana abduk, aku hambamu. Wa ana ala ahdik wa wa'dik, aku berada di atas janjimu. Wa wa'dik, dan di atas perjanjian denganmu. Mastata'tu, semampuku, yakni aku berada dalam perjanjianmu, maksudnya perjanjian untuk beribadah kepada Allah semampuku. Kemudian apa? Apa? A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari apa yang aku berbuat. Abu'u laka bi nikmatika alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui dosaku. Faghfirli, baru permohonan, maka ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan diakhiri juga dengan pujian, tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Maka ini adab dalam berdoa para jamaah, adab yang perlu untuk kita perhatikan, ya, agar dalam meminta keadaan kita ya lebih sempurna ketimbang kita langsung mohon pada inti permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah, tunjukilah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah permohonan yang kita minta dalam setiap rakaat. Menunjukkan betapa mahalnya hidayah, betapa berharganya hidayah. Ya, yang meskipun kita saat ini barangkali ya sebagai seorang mukmin dan bisa menjalankan sunnah, namun kita tetap diperintahkan untuk memohon hidayah setiap rakaat kita. Agar apa? Agar kita menetapi hidayah itu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sehingga ini seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, beriman kalian kepada Allah. Sudah beriman, tetap diperintahkan untuk beriman. Maksudnya apa? Diperintahkan untuk as-sabat. Untuk as-sabat, yakni teguh dalam keimanan. Nah, demikian pula dalam ayat ini, meskipun kita saat ini sebagai seorang mukmin bisa menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi tetap ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah menuju jalan yang lurus. Yakni tetapkan kami di atas hidayah. Tetapkan kami di atas hidayah. Berarti mahal hidayah para jamaah yang dirahmati Allah. Dan hidayah bukan sesuatu yang dinanti kedatangannya, melainkan karunia yang harus dicari, harus diupayakan. Harus diupayakan. Seseorang agar semakin mendapatkan hidayah Allah, maka dia harus meniti jalan hidayah. Allah berfirman, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang meniti jalan hidayah, maka kami akan tambahkan hidayah kepada dia. Akan kami tambahkan hidayah kepada dia. Bukan kemudian dinanti hidayah, diperintahkan untuk sholat malas, beralasan Allah belum beri hidayah kepada aku. Kenakan hijab, tidak mau. Kenapa? Allah belum beri hidayah kepadaku. Tidak. Hidayah harus dijemput, harus dicari, bukan dinanti kedatangannya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Apa siratal mustaqim itu? Allah terangkan sendiri dalam ayat yang selanjutnya. Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Adalah jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka.
jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang kau berikan kenikmatan itu ya Allah? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, mereka adalah an-nabiyyin, para nabi. As-siddiqin, orang-orang yang sangat kuat keimanan mereka, sangat jujur dalam keimanan. Asy-syuhada, para syuhada, mereka-mereka yang gugur di jalan Allah, berjihad dan gugur di medan perang. Dan as-salihin, orang-orang yang salih, yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Ya, mereka lah orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati Allah, para nabi, kemudian as-siddiqin, kemudian asy-syuhada, as-salihin, saat mereka berada di atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, berada di atas kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka, itu semua tidak lepas dari kenikmatan Allah. An'amta alaihim. Ya, jadi Allah berikan kenikmatan kepada mereka berupa apa? Kenabian, berupa apa? Keimanan yang jujur, berupa apa? Asy-syahadah, syahid di medan jihad, berupa apa? Kesolihan. Itu semua ada pada mereka karena kenikmatan Allah. Demikian pula kita para jamaah yang dirahmati Allah, kebaikan-kebaikan yang sampai hari ini kita bisa mengerjakan, semua itu tidak lepas dari kenikmatan Allah kepada kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kebaikan yang kita kerjakan itu tidak lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga jangan sampai kita sekali lagi lupa diri. Ya. Apalagi sampai kepada tahap ujub, apalagi sampai kepada tahap sombong. Ya. Ya, lupa diri, ujub, kemudian sombong. Kalau ujub, maka dia berarti melihat kemegahan dalam dirinya, ya, kebaikan dalam dirinya. Ya, bahwasanya ibadah yang bisa saya lakukan sampai hari ini atas kemampuan saya. Kemudian sombong, keburukan yang lebih berat lagi, yang lebih dalam lagi, karena dia kemudian membandingkan dengan saudaranya. Nyatanya saudara-saudara saya nggak bisa, saya bisa. Nah, berarti ini saya lebih baik dari dia. Ya. Maka tidak demikian seorang mukmin. Seorang mukmin hendaknya meyakini kebaikan-kebaikan yang bisa dia kerjakan hingga saat ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Beliau mengatakan, ketika seseorang bisa bersyukur atas satu nikmat yang dia peroleh, maka itu merupakan kenikmatan yang harus dia syukuri. Ya, seorang hamba, seorang muslim mendapatkan kenikmatan, maka dia harus bersyukur. Dia bisa bersyukur atas kenikmatan tersebut, merupakan kenikmatan yang harus disyukuri. Bisa bersyukur atas mensyukuri nikmat yang sebelumnya, merupakan kenikmatan lain lagi yang harus disyukuri. Oleh karena itu, ini tidak akan berujung, sehingga benar apa yang Allah katakan, in ta'uddu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya.
Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka dari para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada dan as-shalihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang dimurkai para jamaah yang dirahmati Allah adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka mendapatkan gelar yang sangat mengerikan ini. Dimurkai. Gelar yang sangat mengerikan. Karena yang memurkai adalah Allah. Mengapa mereka memperoleh gelar ini? Dikarenakan mereka memiliki ilmu, namun mereka menolak Nasoro. Orang-orang Nasoro kenapa memperoleh gelar ini? Dikarenakan mereka banyak melakukan ibadah, akan tetapi tidak didasari ilmu. Maka di sini kita bisa memahami para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita minta dalam surat Al-Fatihah, yaitu berupa jalan yang lurus, adalah jalannya orang-orang yang baik tadi, 4 golongan tadi, di mana jalan yang mereka titi, ya, jalan yang mereka lalui bukanlah jalannya orang Yahudi, bukan pula jalannya orang Nasrani. Bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, jalan yang dilalui oleh orang-orang yang baik tadi adalah jalan yang mengumpulkan ilmu dan amal. Yang mengumpulkan ilmu dan amal. Inilah yang kemudian didakwahkan oleh para pengusung dakwah salafiyah, agar umat ini kembali kepada ilmu dan amal, kembali untuk menyibukkan diri dengan ilmu dan amal, tidak dengan yang lainnya, tidak dengan mengupayakan wasilah-wasilah yang lainnya untuk menuju ke dalam surga Allah, tapi menyibukkan diri dengan ilmu dan amal. Untuk memperoleh keberhasilan dan kejayaan dalam Islam harus menyibukkan diri dengan ilmu dan amal. Karena inilah jalan yang dilalui oleh para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada dan as-shalihin. Ya. Adapun penyimpangan, jalan yang menyimpang adalah jalannya Yahudi, di mana mereka memiliki ilmu tapi enggan untuk mengamalkannya. Jalan menyimpang yang lainnya, orang-orang Nasrani, mereka banyak beribadah, banyak beramal, akan tapi ibadah dan amal yang mereka lakukan tidak didasari oleh ilmu. Adapun jalan pertengahan as-siratal mustaqim yang dititi oleh an-nabiyyin, as-syuhada, an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada dan as-shalihin adalah jalan yang mengumpulkan ilmu dan amal. Jalan yang mengumpulkan ilmu dan amal. Berarti para jamaah yang dirahmati Allah, pesan besar yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, ya, dalam surat Al-Fatihah ini adalah apa? Kita harus memiliki perhatian besar terhadap tauhid dan lawannya yaitu syirik, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kemudian selanjutnya kita menyibukkan diri dengan ilmu dan amal. Setelah kita memperhatikan tauhid kita dan berhati-hati dari perbuatan syirik, ya, kita menyibukkan diri dengan ilmu dan amal. Ilmu amal, ya, kita hidupkan ilmu dan amal pada diri kita terlebih dahulu. Kemudian jika kita memiliki kemampuan, hidupkan ilmu dan amal pada orang-orang di sekitar kita, dari keluarga yang kita cintai, ya, dari tetangga kanan kiri kita dan seterusnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, ya, penjelasan yang bisa kita bahas di dalam surat Al-Fatihah ini. Apa yang disampaikan semoga memberi manfaat dan semoga memberi pemahaman yang baik terhadap surat yang paling utama ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.